Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam kondisi sehat walafiat di tengah kondisi pandemi ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu guru Sekolah Dasar Muhammadiyah Sekecamatan Umbul Harjo dan Prambanan beserta seluruh peserta yang telah hadir pada acara pagi ini. Sebelumnya, perkenankan diri saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nandahani Cahyani, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan, selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Untuk memulai acara sosialisasi dan pendampingan Bebras SD Muhammadiyah Sekecamatan Umbul Harjo dan Prambanan, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama melapaskan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan membacakan rundown terkait acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan acara, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan rundown, kemudian yang ketiga, sambutan oleh Bapak Ali Tarmuji STMCS, kemudian acara yang keempat, penyampaian materi terkait info Google Pandai, info lomba-lomba, serta pendampingan pembahasan soal Bebras oleh Ibu Miftahul Rahmah Rosydah Eskom MN, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait info dan atau demo aplikasi Scratch oleh Bapak Taufik Ismail STMCS, kemudian acara yang keenam, penyampaian materi terkait media koordinasi materi Bebras dengan Google Classroom oleh Bapak Ali Tarmuji STMCS, kemudian acara yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Tarmuji STMCS. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu di acara ini ya Bapak Ibu. Ini acara penundaan dari yang hari Selasa kemarin. Dan alhamdulillah ini sudah bisa hadir dan bisa join. Insya Allah nanti kita akan ada informasi tentang Bebras yang mungkin Bapak Ibu juga masih apa itu sih Bebras gitu ya. Nanti Bu Miftah akan memberikan banyak informasi dan juga nanti ada contoh-contoh soal untuk pembahasan menyelesaikannya gitu. Nah nanti di sini juga akan ada informasi tentang lomba yang insya Allah dilaksanakan dari bulan November tentang Bebras tersebut. Dan juga nanti Pak Taufik itu nanti juga akan memberikan semacam demo singkat tentang permainan Scratch yang bisa dikolaborasikan untuk menggunakan Bebras tersebut. Saya nanti kalau masih ada waktu, kita akan kenalkan sedikit tentang mungkin penggunaan Google Classroom-nya untuk Bapak Ibu. Tapi saat ini mungkin Bapak Ibu juga sudah menggunakannya. Nah, untuk mempersingkat waktu, karena ini tadi ada kendala teknis sedikit ya, mohon maaf Bapak Ibu. Langsung nanti kita ke acara berikutnya, ke pendampingan Bebras yang disampaikan Bu Miftah. Bu Miftah sudah join ya, insya Allah ya. Oke, sudah masuk. Oke, itu Bapak Ibu, terima kasih. Ini selamat mengikuti hingga akhir, insya Allah. Nanti panitia akan menyediakan e-sertifikat dan mudah-mudahan nanti juga ada transport, tapi bukan e-transport ya. Transport nanti dalam wujud mungkin bisa subsidi pulsa gitu ya. Atau kalau nanti memungkinkan memang nanti offline kita antar ke sekolah Bapak Ibu, nanti teknisnya kita atur belakangan, dan sertifikat insya Allah nanti disesuaikan dengan daftar hadir
yang nanti dari tim akan men-share ke chat room-nya. Baik, itu dulu mungkin Mbak Nanda bisa diteruskan ke acara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ali Tarmuji atas sambutannya. Kemudian kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi terkait info Google Pandai, info lomba-lomba, serta pendampingan pembahasan soal bebas oleh Ibu Miftahur Rahma Roshidah Eskom MM. Kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, tes terdengar suara saya ya? Ya Bu, terdengar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah yang saya hormati, perkenankan di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang Google Pandai dan Bebras. Saya izin share screen ya. Bentar. Saya share screen dulu. Sudah terlihat yang saya share nggih? Sudah, Bu. Oke. Saya slideshow terlihat ya? Iya, Bu, terlihat, Bu. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang computational thinking. Jadi, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti webinar kami yang secara nasional pernah dilakukan pada bulan Juli lalu atau bergabung dengan tim lain saat ini, mungkin bisa kita ulas lagi secara lebih dalam ya tentang computational thinking. Jadi di sini apa sih computational thinking itu? Jadi karena kita mau menghadapi ini ya, persiapan era industri 4.0 dan society 5.0, jadi kita membutuhkan suatu keterampilan berpikir yang kita sebutnya sebagai computational thinking. Jadi secara letterlek ya, secara bahasa kan kayak berpikir secara komputer gitu ya. Tapi sebenarnya arti computational thinking bukan seperti itu. Nah, apa sih yang kita butuhkan di era industri 4.0 ini ada 6C ya. 6C. Yang pertama ini ada creativity, ada critical thinking, kemudian ada collaboration, ada communication, dan ada computational thinking. Nah, creativity, kita tahu bahwa suatu saat nanti pabrik-pabrik, kemudian perusahaan, dan yang lain-lain itu akan dialihkan ke mesin dan robot. Lalu manusia jadi apa? Apakah kita akan menjadi pengangguran yang fungsi-fungsi tugas kita itu nanti akan dialihkan ke robot? Kan tentu saja tidak. Kita nanti kita harus mempunyai kreativitas yang nantinya kita akan bisa mengatur robot-robot di mesin produksi yang akan kita buat. Jadi nggak nganggur juga nanti ketika pekerjaan-pekerjaan manusia sekarang dialihkan ke robot. Tentunya kita harus punya kreativitas karena yang membedakan manusia dan robot salah satunya adalah kreativitas. Kemudian adalah critical thinking. Jadi kita harus mampu berpikir secara kritis. Nah, jadi kalau misalnya di SD ini mungkin tingkatannya kalau misalnya ini ada HOTS ya, jadi high order thinking ya. Kalau misalnya soal-soal jadi kita belajarnya sudah sampai kritis. Ketika kalau pelajaran di SD hanya setara levelnya kognitif aja, misalnya hafalan ya, itu tidak memperkuat critical thinking kita. Misalnya kalau pertanyaan di SD, kapan Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal? Misalnya, kemudian kapan Panglima Diponegoro memenangkan suatu pertempuran? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah hafalan itu tidak memunculkan critical thinking seorang siswa. Untuk memunculkan critical thinking seorang siswa, model pertanyaannya contohnya adalah misalnya, kenapa kok bisa sih Pangeran Diponegoro itu memenangkan peperangan? Kenapa? Oh, ternyata ada bantuan, ternyata gini. Jadi penalarannya lebih tajam, gitu ya. Kalau misalnya contoh soal yang HOTS, nanti kita akan pelajari bagaimana mengembangkan critical thinking. Kemudian kita harus berkolaborasi. Jadi di era
industri ini kita nggak bisa bekerja sendiri. Semua kita harus bekerja secara tim. Contoh ya, Google itu dia nggak dikerjakan seorang yang di Amerika saja misalnya ya perusahaannya, tapi dia ada anak perusahaan di Singapura, di Indonesia, di India juga ada, kemudian software developernya juga banyak outsourcing dari Indonesia dan India, jadi kita harus kolaborasi. Nggak mungkin perusahaan sebesar Google itu dibangun tanpa kolaborasi. Misalnya yang produk Indonesia, misalnya Gojek aja. Gojek itu kan dia kolaborasi ya, di situ ada seorang yang bisa mendevelop, ada seorang dari sisi psikologi, gimana biar konsumen itu bisa puas, kan ada psikolognya, kemudian ada dari sisi transportasinya itu bagaimana, jadi harus ada kolaborasi dari masing-masing pihak. Nggak bisa seseorang yang jago programming itu bergerak sendiri, kita harus bekerja sama dengan praktisi-praktisi dari bidang lain, kolaborasi. Communication juga ya, itu terkait bahasa, mau pinternya kayak apa kita, kalau misalnya communication skill kita kosong, kita tidak bisa menyalurkan ide yang akan kita sampaikan kepada umum. Nah, lalu yang ini ada computational thinking. Nah, computational thinking, jadi letterlek-nya ya, penjelasan letterlek-nya adalah berpikir secara komputasi. Nanti kita akan pelajari apa sih sebenarnya maksudnya computational thinking itu. Nah, yang terakhir ini compassion. Compassion itu adalah kayak empati ya, empati, terus toleransi dan yang lain-lain. Nah, ini tentunya akan membedakan kita dengan mesin-mesin nantinya ya. Jadi, apa yang membedakan manusia dengan mesin adalah compassion-nya. Misalnya kalau di robot itu dia kalau nggak diajari tentang toleransi nggak paham kan. Misalnya robot asal merusak atau membunuh orang, padahal yang dibunuh misalnya harusnya musuh dengan syarat-syarat seperti ini. Kalau nggak diajari kan itu nggak ada ya, itu sisi-sisi kemanusiaannya kita tuh ada di compassion-nya sini. Jadi ini ada 6C ini ya, ada 6C yang harus kita pelajari untuk menghadapi era industri 4.0 dan society 5.0. Lalu selanjutnya, apa sih computational thinking itu? Nah, ternyata secara istilahnya ya, jadi computational thinking itu adalah kemampuan problem solving untuk mencari solusi yang efisien dan efektif dari persoalan manusia di sekitarnya. Jadi problem solving-nya, jadi jangan dibayangkan computational thinking itu belajar Excel, PowerPoint, atau belajar ngetik di Microsoft Word, itu bukan seperti itu ya. Itu namanya belajar tool yang di komputer. Kalau computational thinking itu problem solving-nya, jadi misalnya lebih, saya pengen menjumlahkan di Excel, gimana sih caranya? Oh, pakai fungsi sum. Jadi lebih ke problem solving-nya. Oh, saya pengen membuat suatu presentasi yang indah. Nanti pakai PowerPoint dengan ini. Kalau di Word nanti pakai ini. Jadi lebih ke problem solving-nya, ke pemecahan masalahnya. Kalau di komputer kita mengenal istilah yang namanya algoritma ya. Jadi di algoritma itu ada urutan-urutan untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan. Nah, di computational thinking juga nanti yang diarahkan ke situ. Jadi lebih ke pemecahan masalahnya ya. Jadi bukan ngajari anaknya belajar software komputer, tapi yang penting anak itu bisa memecahkan masalah. Seperti itu. Nah, ini manusia di era digital itu perlu memanfaatkan teknologi dan tools untuk membantu problem solving yang lebih efisien dan cepat. Ya, contohnya saja ini di era pandemi, mungkin Bapak Ibu guru dulu jarang yang bikin materi dengan Google Classroom ya. Jadi sekarang kita terpaksa memanfaatkan teknologi untuk bisa bertahan ya, pendidikan bisa bertahan dengan sekarang bantuan teknologi, karena kalau pembelajaran jarak jauh dan di era pandemi tanpa bantuan misalnya e-learning, tanpa bantuan Google Classroom, tanpa bantuan YouTube atau video-video yang lain nggak bisa. Jadi dengan cepat, secara mau, sadar atau tidak sadar, kita akan dipaksa oleh perubahan zaman untuk memanfaatkan seluruh teknologi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Nah, lalu terkait Bebras, apa sih Bebras itu? Nah, Bebras itu dia adalah perlombaan internasional dalam computational thinking. Jadi nanti kita kan dari UAD itu sebenarnya ngajarin guru-guru biar bisa
mengajarkan siswa memecahkan masalah. Nah, memecahkan masalah dengan cara-cara yang biasanya diterapkan di algoritma-algoritma yang kita pakai di komputer gitu. Nanti ada lombanya. Nah, lombanya ini sebenarnya dilaksanakan secara internasional. Nah, jadi Bebras itu ini pertama di Lituania ya. Dia dari Lituania. Bebras itu apa sih? Ada yang nanya kan kepanjangannya Bebras itu apa? Jadi Bebras itu sebenarnya bahasa Lituania, dia kayak bahasa berang-berang nih ya. Dia logonya kan ada berang-berang. Nah, berang-berang itu bahasa Lituanianya Bebras. Jadi kita Bebras itu menggunakan logo hewan yang namanya berang-berang. Situs resminya ini ada di bebras.org.id. Nah, nanti ini ada lomba tanggal 9 sampai 13 November 2020. Nah, lombanya ini dilaksanakan secara internasional. Tapi sebelumnya kita di Indonesia mengadakan dulu secara nasional. Nanti dipilih 10 siswa terbaik dari Indonesia untuk mengikuti lomba secara internasional. Nah, ini yang saya share dulu yang apa namanya? Yang nanti saya share ya, yang format lomba yang dari UAD ini saya jelaskan dulu tentang Bebras secara umum. Nah, kalau gerakan pandai, kita ada yang namanya Bebras sama gerakan pandai. Nah, kalau gerakan pandai itu adalah suatu gerakan yang disponsori oleh google.org sama Bebras Indonesia. Nah, dan gerakan ini tuh mendapatkan dukungan dari Dirjen GTK dan Dirjen Dikti Kemendikbud. Gerakan ini tuh nanti di gerakan pandai kita mengajari guru-guru, untuk bisa menerapkan computational thinking di sekolah. Jadi computational thinking itu adalah gambaran besarnya HOTS ya. Kalau di sekolah mungkin nanti sudah mulai dipelajari ada AKM, ada PISA, ada tes PISA, ada HOTS. Nah, nanti di atasnya itu lagi ada yang namanya computational thinking. Jadi ini sebenarnya dengan mempelajari computational thinking itu memudahkan guru-guru nantinya untuk menyusun AKM ya, angka kredit minimal atau apa kepanjangannya, saya lupa. Kemudian sama tes-tes PISA, ada tes PISA. Kemudian nanti ada wacana, ini sudah diwacanakan dengan tinggi kalau tahun depan, tahun 2021 UN itu akan diganti dengan literasi dan numerasi. Nah, di sini nanti kita akan juga mengajari ya, jadi literasi dan numerasi itu masuk di dalam gerakan pandai juga. Jadi insya Allah nanti Bapak Ibu guru yang bergabung dengan gerakan pandai bisa mendapat kemudahan ya nanti untuk mempersiapkan perubahan-perubahan dari aturan Kemendikbud di tahun depan seperti itu. Nah, ini contoh ya, ini untuk tahun lalu kita sudah mengadakan gerakan lomba Bebras yang tadi ya nasional, tapi ini khusus untuk SD aja. Sebenarnya kan lombanya untuk SD sama SMP sama SMA. Nah, ini untuk SD aja, bisa dilihat nggih, ini ada saya ngambil 27 besar. 27 besar itu untuk yang tinggi-tinggi ini bironya ya. Jadi ada yang namanya Bebras Biro. Kalau di Yogyakarta itu universitas yang bergabung dengan Bebras Biro ada UAD, UGM, UII, Universitas Atma Jaya, Universitas Kristen Duta Wacana, Sadar, Sanata Dharma, sama apa? Saya lupa. Udah 6 itu mungkin ya. Nah, ini yang paling tinggi ini ya, ini adalah Maranatha dan Unut. Ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat ini ada dari Muhammadiyah 1 ini nyetil di nomor 27 ini dari UAD. Nah, ini sudah lumayan ini dari SD Muhammadiyah Jogodayah dari Bantul. Nah, kami harapkan nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan siswanya ya hitung-hitung buat belajar dulu. Nah, buat belajar dulu mungkin kalau tahun depan bisa lebih siap, bisa dipersiapkan lagi. Kalau sekarang mungkin hitung-hitung buat cari pengalaman, belajar, nanti siswanya bisa diikutkan lomba Bebras Challenge. Nah, ya semoga nanti siswa-siswa dari sekolah Islam, sekolah Muhammadiyah bisa menduduki peringkat-peringkat tertinggi. Ini kalau untuk yang di Jogja, yang Mas Kelvin Ridwan Widodo ini masuk juara 3 ya. Ini ada UAJY, kemudian ada UAD. Ini kalau di Jogja dia ranking ketiga. Seperti itu. Nah, ini contoh yang kita lakukan tahun lalu. Seperti itu. Nah, ini
kemampuan paling dasar ya dalam Bebras dan Gerakan Panda itu kita akan mempelajari kemampuan minimalnya ya melalui tadi literasi dan numerasi. Jadi nanti akan ada workshop sih istilahnya ya, kalau untuk Gerakan Panda ada workshop, nanti akan kita pelajari gimana sih cara menerapkan, memasukkan computational thinking ke sekolah-sekolah. Nah, contohnya aja ya, contohnya itu dari computational thinking mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari yang namanya algoritma itu ya, urutan-urutan untuk memecahkan masalah bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yang paling sederhana aja. Itu misalnya dari cara memasak mie. Di belakang itu kan ada urutannya. Yang pertama misalnya pertama memanaskan air sampai mendidih. Setelah airnya mendidih, kemudian minyak dimasukkan selama 3 menit, kemudian nanti ditiriskan, lalu dicampur dengan bumbu. Nah, itu dia masuk dalam algoritma. Jadi urut-urutan untuk memecahkan masalah. Masalah yang ingin diselesaikan apa sih? Masalah yang ingin diselesaikan adalah memasak mie. Nah, urutannya apa? Nah, misalnya nanti kalau di SD, permasalahan yang ingin diselesaikan apa? Misalnya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, pengen menyampaikan surat, ya kan, menyampaikan surat dari sini ke Sumatera. Gimana urut-urutannya? Nah, nanti ada algoritmanya. Yang pertama adalah membuat akun email, yang kedua adalah nanti menambahkan alamat email, yang ketiga misalnya nanti menulis pesan email, kemudian nanti yang terakhir kirim. Nah, ini contoh-contoh aja. Jadi nanti siswa diajarkan runtutan-runtutan untuk memecahkan masalah seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya guru yang mengikuti Gerakan Panda ini nanti insya Allah bisa mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran. Jadi ini mata pelajarannya nggak untuk mata pelajaran matematika atau saintek aja, tapi bisa diterapkan ke mata pelajaran agama, penjaskes, ya kan, atau seni juga bisa. Kalau misalnya di agama tadi contoh ya, misalnya kenapa sih kok subuh misalnya, subuh kenapa 2 rakaat? Oh, nggak bisa ya, oh itu udah nggak bisa dipertanyakan, misalnya udah mutlak dari perintah dari Allah, nggak bisa. Terus misalnya kalau misalnya yang bisa diini lagi, kenapa kok misalnya Nabi Muhammad bisa menang saat misalnya peristiwa Fatul Makkah, oh nanti bisa ditarik ke bawah analisanya gimana, internal dan eksternal faktornya apa saat perang itu terjadi. Nah, nanti bisa ditarik. Kemudian kalau misalnya di penjaskes nanti kenapa kalau misalnya lomba lari itu harus ada urutannya, kan ada bersedia, siap, lari gitu ya. Kalau misalnya lomba, kenapa kok saat bersedianya itu harus dari bukan duduk ya, harus dari rendah gitu ya, kayak merangkak gitu ya. Kenapa kok nggak lendetan atau nggak berdiri? Itu nanti bisa dijelaskan sama guru penjaskes. Jadi anak-anak itu ketika mendapatkan suatu pengetahuan disampaikan nalarnya juga. Nggak cuma langsung tek-tek gitu, kenapa harus gini gitu, nggak taklet gitu istilahnya ya. Nah, kalau di tujuan bagi siswa, tujuan bagi siswa ini adalah kemampuan 6C-nya bertambah. 6C-nya tadi ya, yang ada collaboration, compassion, critical thinking, dan yang lain-lain. Kemudian memotivasi anak untuk belajar computational thinking dan informatika secara mandiri. Maksudnya gimana sih kok memotivasi anak? Jadi sekarang kan mau tidak mau anak-anak itu sudah pegangannya gadget terus ya. Kita mengajarkan anak ya nggak cuma sebagai konsumen. Nah, sebagai cuma pakai YouTube, Instagram, Twitter. Nah, kan mungkin anak-anak sekarang udah banyak yang pakai TikTok juga. Kita memotivasi anak biar suatu saat mereka itu bisa bikin aplikasi-aplikasi yang dipakai anak bangsa lainnya gitu. Nah, jangan dibayangkan nanti langsung anak SD diajari pemrograman susah-susah, enggak. Jadi kita nggak ngajari pemrograman yang susah, yang ribet itu di anak SD, tapi alur berpikirnya itu ditanamkan sejak SD. Jadi nanti ketika SMP, SMA, nanti mereka udah siap dengan perubahan industri yang ada, karena kan mata kuliah informatika di semester 1 dan 2 itu nanti akan diturunkan ke SMA. Nanti yang
yang mata pelajaran informatika kan besok insya Allah mau diadakan lagi ya informatika di SMP dan SMA ya di kurikulum terbaru itu nanti akan diturunkan terus ya dari SMP ke SMP. Nanti lama-lama yang SD itu mungkin beberapa tahun ke depan lebih sulit pelajarannya dari sekarang. Kalau nggak disiapkan nanti kaget gitu anak-anaknya. Seperti itu. Nah ini nanti akan kita pelajari ya. Nanti yang pertama ada high order thinking, critical thinking, computational thinking, sama learning with Webras. Nah, ini saya ada contoh ya, mungkin Bapak Ibu bisa mencoba nanti soalnya. Ini contoh apa kita sudah mendapat surat ya dari GTK. Jadi ini Kemendikbud, kebetulan karena Kemendikbud itu Mas Menterinya Pak Nadiem itu dari Basic IT, jadi sangat mendukung gerakan-gerakan yang mengajarkan siswa tentang IT literate gitu. Jadi kita ada 2 surat dukungan dari Kemendikbud, jadi dukungan untuk guru-guru agar mengikuti gerakan pandai yang dilaksanakan oleh biru-biru di universitas di daerahnya masing-masing. Kemudian ada surat juga agar guru-guru itu mengikutkan siswanya dalam lomba Webras. Nah, ini contoh ya ini ya. Soalnya ini mungkin Bapak Ibu boleh mencoba mengerjakan. Ini ada contoh soal. Gerard sedang bermain di hutan. Dia menggunakan kacang-kacangan dan batang kayu untuk membuat 4 binatang. Ada bintang laut, anjing, singa laut, dan jerapah nih ya. Jerapah, singa laut, anjing, sama bintang laut. Ini contoh soal Webras ya. Jadi kalau soal Webras itu kan dibuat internasional. Nanti ada benderanya ini. Ini bendera apa nih saya? Ini adalah bendera negara yang membuat soal Webras. Jadi kita sudah mengajarkan anak-anak ya, kita dari sekolah Muhammadiyah tentunya jangan malu untuk bersaing dengan sekolah negeri dan sekolah yang dari luar negeri gitu ya. Kita persiapkan dari sekarang biar nggak kaget dengan perubahan zaman. Ini contohnya ini mungkin gampang sekali nih. Ternyata kakaknya Gerard mengubah bentuk binatang tersebut tanpa melepaskan batang kayu dari kacang. Gerard sangat kesal karena dia menyukai sosok seekor anjing. Manakah dari gambar berikut yang dapat dibentuk ulang menjadi bentuk anjing? Nih, coba Bapak Ibu yang bisa menjawab silahkan. Silahkan. Ini dari A, B, C, D yang bisa dibentuk anjing yang mana ini? Anjing dog tuh yang ini nih. Ini saya sambil lihat chatnya nih kalau misalnya ada yang bisa jawab. Ini contoh soal untuk SD ya. Nanti silahkan. Oh iya, AKA, asesmen kompetensi minimal. Terima kasih, Pak Muwarta. Ada yang bisa menjawab ini? Ini contoh soal computational thinking. Jadi penalaran. Yang mana, Bu? Yang A, yang paling kiri. Yang paling kiri. Coba. Ya. Oke, Bu Niken, Bu Niken menjawab yang A. Yang lain setuju atau ada yang jawaban yang lain? Anjing tuh yang ini nih. Anjing tuh yang ini. Dog. Sudah? Tidak ada yang mencoba lagi jawab? Bapak Ibu yang lain, ada yang berani menjawab? B itu sih B. Oke, ada yang A, ada yang B, yang lain mau? Nah ini Mbak Nanda nanti dicatat ya yang benar jawabannya. Dapat hadiah apa Pak? D itu sih. Dapat hadiah apa Pak Ali ini yang benar? Pemirsa masih nggak? Masih apa? D. Oke, ini siapa yang jawab? Oke, nanti yang setelah ini ya, mungkin dapat apa Pak Ali? Dapat pulsa atau apa Pak Ali? Nanti ada kelasnya. Mbak Nanda nanti dicatat ya Mbak Nanda ya? Atau Mbak Deva? Ini jawabannya, ini kalau di matematika kan biasanya kita mengenal ada jaring-jaring kubus, ada jaring-jaring balok, kerucut dan yang lain. Nah ini kita hampir sama, mungkin model soalnya tapi berbeda sedikit ya. Langsung jadi soalnya itu kalau di computational thinking langsung dihadapkan ke persoalan sehari-hari.
Nah, ini jawabannya yang benar yang D ya. Kenapa yang D ini? Karena Ya, tinggal D. ini nanti ditutup, dan ini sebagai kepalanya ya. Ini 2 ini adalah kaki, ini sebagai kaki, yang ini kepalanya. Jawabannya yang benar yang D yang ini. Ya. Nah, jadi kalau yang A ini salah karena ini kita lihat simpulnya aja ya. Ini satu simpul kok ada 4, padahal enggak. Kita lihatnya berdasarkan simpulnya. Jadi nanti tinggal dirotasikan kan. Ini kalau yang D kan tinggal diingkupkan, dirapatkan gitu kakinya, terus dirotasikan membentuk anjing. Nah, ini contoh soal bebras. Nah, ini tadi buat pemanasan. Yang ini setelah ini ya, nanti Pak Ali yang benar, nah, nanti yang benar dapat bonus. Siap-siap nih. Ini ya ada soal yang kedua. Yang benar tadi siapa, Bu? Miftah? Tadi yang jawab banyak, Pak. Tadi Habis atas nama. yang siapa lagi, monggo? Yang dari suara apa yang dari chat? Ini yang dari chat juga ada. Oke, satu lagi nih. Yang ini ya, Beaver. Beaver adalah seorang alkemi yang dapat mengubah suatu objek menjadi objek baru. Hal yang dapat diubah adalah 2 daun menjadi koin. 2 daun ini dilihat tanda panahnya. Ini kan ada 2, dari daun ada 2 tanda panah menjadi koin. Artinya adalah 2 daun menjadi 1 koin. Kemudian koin dan 2 daun menjadi rubi. Lihat tanda panahnya. Koin dan 2 daun menjadi rubi. Nih, rubi itu yang batu merah di tengah. Dilihat panahnya, yang masuk adalah panah dari 1 koin dan 2 daun. Ini menjadi rubi. Kemudian batu rubi dan daun menjadi mahkota. Batu rubi dan daun menjadi mahkota. Jadi ini batu rubi 1, daun 1 jadi mahkota. Lihat tanda panahnya ya, dilihat tanda panahnya. Yang terakhir adalah ada 1 koin, ada 1 batu rubi, dan 1 mahkota menjadi anak kucing. Dilihat tanda panahnya ya. Tanda panahnya yang masuk ke anak kucing ada 1 koin, ada 1 batu rubi, dan ada 1 mahkota. Pertanyaannya adalah sekarang, berapa banyak daun yang dibutuhkan untuk membuat 1 anak kucing? Ya, ini dijawab di chat aja ya. Dijawab di chat biar bisa ketahuan siapa yang paling cepat. Berapa banyak daun yang dibutuhkan untuk membuat 1 anak kucing? Silahkan dijawab di chat. Kalau mau jawab pakai suara boleh, tapi nanti sambil kasih penjelasannya loh. Dijelaskan. Jawabannya 9. Oke. Selain bisa menjelaskan Pak Eko Purwanto, kenapa 9? Ini saya sudah ada yang nyoba. Nggak ada jawabannya 9 ya Pak pilihannya. Nggak ada 9 Pak, nih Pak pilihannya Pak. Pilihannya 5, 10, 11, 12. Jawabannya, ini Pak pilihannya 5, 10. Pak Tugimin ini jawab 5. Pak Tugimin 5. Nah, ini nanti nih nyoba semua. Oh, yang penting jawab benar dan bisa jelasin. Kok pada jawab 5 semua ya? Ada yang berani menjelaskan. Tapi belum benar ya, 5 ya? Belum benar nih jawabannya. Ada yang, sampai benar. Nanti nyoba semua, nggak apa-apa. Belum benar. 9 belum, 5 juga belum. Silahkan dicoba lagi, pemanasan. Nah, ini kalau misalnya di sipil, di rumah, misalnya mau membentuk suatu rumah, butuh berapa semen saknya, nanti batanya butuh berapa, airnya butuh berapa, pasirnya butuh berapa, ya nanti kan bisa diganti ya soalnya, misalnya mau membentuk rumah, atau kalau soal matematika tematik itu, kalau misalnya membentuk roti ya, adonannya itu butuh berapa, nah, nanti bisa diganti-ganti. Nah, sekarang kita pakai contoh ini dulu. 10. Ada lagi.
Dijawab semua pasti ada yang benar. Ini mas mbak-mbaknya ada yang bisa tahu. Oke, ini saya bisa ini enggak ya? Bisa nulis nggak di sini? Oh, bisa nih. Ada yang Pak Eko Purwanto 11. Nah, ini benar ini. Pak Eko Purwanto mau menjelaskan. Silahkan Pak, di-unmute dulu Pak. Pak Eko atau Bu Ailsi yang berani menjelaskan ini dapat hadiah. Siapa yang mau menjelaskan? Ya, monggo Pak Eko. Dijelaskan Pak Eko, kok bisa dapat 11. Saya tak catat nih. Koin itu 2 daun. Ya. Aduh, ini jelek ini pakai 2. Kok saya nggak bisa nulis bagus ya? 2 daun. Ini nggak ada teksnya ya, bentar. Ya, daun. Batu rubi. Nih, saya Karena terdiri dari koin dan 2 daun, berarti ada 4 daun. Oke, Batu rubi. Koin 2 daun. Saya tulis di chat mawon nggih. Batu rubi. Mahkota. Bentar Pak, tadi gimana Pak? Batu rubi? Batu rubi. Iya. Karena koin tadi ada 2 daun, maka batu rubinya itu total ada berapa? 4 daun. Oke. Terus? Kemudian mahkota. 4 daun, yang batu rubi tadi 4 daun. Ditambah daun menjadi 5 daun. Oke. Jika dijumlah 2 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 11 daun. Oke. Ini saya ketik ya di chat nggih. Mungkin ngeten ini Pak Eko Purwanto. Terus? Itu enggak di chat. Saya di chat nulisnya ganti. Jelek nih tulisannya pakai mouse, saya nggak bawa pen. Oke, yang lain bisa lihat penjelasannya di chat ya, mungkin paham ya. Nah, gitu. Jadi ini pemanasan mawon. Jadi ada 2 soalnya. Jadi soalnya nanti bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Kalau misalnya mau buat apa gitu, kalau di matematika mungkin ada banyak variabelnya X, Y, Z gitu ya. Nanti bisa diganti dengan apapun. Ini contoh soal bebas. Nah, nanti silahkan. Jadi soalnya modelnya kayak gini, enggak matematika banget, enggak IPA banget, enggak IPS, enggak. Mungkin yang bahasa juga ada, yang model-modelnya kayak untuk pelajaran bahasa Indonesia juga ada. Nah, ini contoh soal nih. Bentar, saya buka dulu, bentar. Saya share. Terlihat buatan nggih? Saya buka website ini, kelihatan buatan? Kelihatan. Nah, ini contoh soal yang bisa kita pelajari sekarang ada di olympia.id. Mungkin ini bisa nanti mungkin bisa di-share nggih di di chat ini olympia.id. Nah, ini nanti tinggal login, bikin akun dulu. Bikin akun, biasa pakai email, boleh. Ini ada banyak soal bebas dari tahun 2016. Nah, ini ada pilihannya, ini nanti bisa ada dari 2000. Ini ada soal di sekolah Indonesia Saudi Arabia ya. Ini ada contoh-contoh soalnya nih. Oh, ini 2018 ini. Ini yang SD nanti bisa dicoba soalnya nih. Ini coba saya klik. Ini ada soalnya itu nanti ada 10. Jadi nanti siswanya itu rata-rata mengerjakan satu soal itu sekitar 3 atau 4 menit. Soalnya model-modelnya kayak tadi gitu nih. Ini saya udah pernah ngerjain, jadi saya nggak bisa masuk lagi. Ini bisa diakses lewat mobile phone, bisa HP. Jadi anak-anak latihannya bisa klik link di HP, nggak perlu buka laptop, nggak apa-apa. Gitu.
Ini ada contoh-contoh soalnya. Ini nanti bisa dicoba nggih, Bapak Ibu, nanti untuk latihan apa mencerdaskan otak nanti dicoba ini bisa. Ini nggih, ada contoh. Nanti yang dari ini nanti persis besok lombanya pakai modelnya seperti ini, hanya nanti beda websitenya. Tapi kalau buat latihan bisa seperti ini. Nah, ini situs resminya. Situs resminya ada di bebras.org.id nggih. Nanti di sini ya, ada contoh soalnya ini, ada banyak contoh soalnya. Soal untuk SD nanti bisa diklik gitu dipelajari. Di sini kami dari UAD juga sudah membuat website Bebras. Nanti sebentar saya sudah dipindah ke mana. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang di UAD. Kelihatan guys, nah nanti untuk yang Bebras ini lombanya tetap nasional. Cuma kita untuk SD Muhammadiyah itu khusus kita kerjasama dengan Dikdasmen PWM. Jadi besok misalnya secara nasional ranking SD Muhammadiyah itu misalnya ya tapi naudzubillah nggak ada yang masuk rankingan ya, kita akan mengadakan rankingan khusus yang SD Muhammadiyah untuk wilayah DIY gitu. Karena apa? Agar supaya yang dari SD Muhammadiyah daftarnya nanti ke UAD semua kan. Ada banyak jalan universitas ya nanti. Jangan kalau misalnya dari SD Muhammadiyah yang besar daftarnya ke UGM atau ke UII gitu. Nanti kita masih buka pendaftaran, nanti bisa didaftarkan siswanya. Kemudian nanti ada latihan soal, nanti latihannya akan kita berikan di YouTube. Nanti ada pembahasannya ada di YouTube, kemudian kita memberikan modul juga. Nanti bisa latihan, terus anak-anak juga bisa ngerjain di link yang tadi, latihan soalnya. Masih bisa sampai 31 Oktober. Nah, untuk yang gladi-resi ini, nanti gladi-resi adalah menggunakan web resmi yang untuk lomba. Nanti akan diberikan akun. Akunnya nanti setelah daftar, anak-anak akan dibuatkan akun dari pusat, ya, dari pusat buat akun untuk mendaftar, nanti bisa nyoba gladi-resinya gitu. Jadi sebelum gladi-resi itu ada 4 soal gitu sebelum hari H untuk mencoba. Jadi lombanya kan dari tanggal 9 sampai 13 ya, 4 hari itu nanti kita dapat jadwal. Misalnya yang UAD itu tanggal 9-nya, terus pagi hari ini lombanya cuma 45 menit ini. Lombanya cuma 45 menit. Tapi karena yang ikut se-Indonesia, jadi kita dijadwal. Misalnya dari Jogja yang tanggal 9, jam berapa gitu. Jadi lombanya nggak 4 hari, cuma se-Indonesianya 4 hari, cuma kalau lombanya sendiri 45 menit. Nanti boleh Bapak Ibu yang punya anak, yang punya tetangga, saudara, nanti yang di SMP SMA boleh disebarkan juga lombanya. Dan untuk SD ini, contoh soal tadi adalah contoh soal yang tingkat siaga, kelas 4 sampai 6 SD. Nah, ada lagi yang lebih mudah, contoh soalnya untuk yang tingkat si kecil, itu kelas 1 sampai 3 SD. Ini lebih mudah. Penalarannya belum terlalu dalam banget. Atau mungkin anaknya Bapak Ibu yang masih PAUD dan udah bisa membaca, boleh didaftarkan. Boleh didampingi orang tua, menjelaskan soalnya, tapi tidak boleh dikasih tahu jawabannya. Nah, harus nyoba daftar sendiri. Karena ini yang untuk tingkat si kecil belum ada contoh soalnya ya, karena baru kita mulai tahun ini. Nanti insya Allah pengumumannya kalau tidak ada ini langsung perankingan nasional nanti di bulan November insya Allah, kalau nggak ada rintangan apa-apa. Nanti di sini juga sudah belum ya, sebentar. Contoh soal SD. Nanti ini di sini juga ada nih. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba, ini ada banyak. Jadi modelnya ini sambil contoh ini. Nah, ini gampang ini ya. Dia memiliki 5 stempel. Ada rumah, matahari, ini ada apa nih? Tikus ya. Ada pohon coklat sama pohon hijau. Dia membuat gambar 5 stempel seperti ini. Gimana cara mengurutkannya? Nah, ini cara mengurutkannya dilihat dari apa nih? Dilihat dari yang atas. Nah, misalnya jawabnya adalah nomor 4 dulu. Pohonnya dulu nggak mungkin ya. Nah, misalnya dari atas dulu, karena ini pohonnya dia ditutupi oleh ekor. Nah, dilihat ya, pohonnya ditutupi oleh ekor kucing.
ekor tikus. Tikus ya ini ya. Jadi ini bukan yang pertama pohon hijaunya. Terus pohon hijaunya juga nggak mungkin ini yang pertama, karena dia ditutupi rumah. Jadi nggak mesti ini, nggih. Soalnya itu nggak mesti tentang angka, jadi logika aja. Lihat gambar, ini mataharinya juga ditutupi pohon yang coklat ini, ada di belakang pohon coklat berarti bukan matahari. Nanti bisa diurutkan misalnya ya. Saya dari rumah ya, kalau ini ya, rumahnya kan dia nggak ditutupi siapa aja ya. Ini kalau dari atas. Berarti ini kalau kayak gini, mungkin ada yang mau jawab nih, saya tunggu di chat ini. Dari apa dulu ini? Dari pertama yang jelas, nomor rumah. Setelah rumah apa? Silahkan coba. Jawab di chat atau di unmute boleh. 5 dulu. Ya, yang jelas. Jawab. Silahkan Bapak Ibu yang mau mencoba menjawab. Atau teman-teman dari mahasiswa bisa ikutan. Nampaknya baru gambar, Bu. Oh, gambar. Gambar. Ini nggak perlu digambar ya. Ayo, monggo yang bisa membantu menjawab, silahkan. 5-1. 5. Oke, Satu. ini Bu. Oke, saya 5. 5 itu apa sih? Oh, dari belakang dulu ya ini ya, berarti ya? Oke, dari belakang dulu. 5, tak tulis di chat nih. Terus apa, Bu? 1. Oke, tak tulis dulu ya, nanti bisa dibahas. Terus apa, Bu? Terus 2. 2. Terus 4. 4. 3. 3. Oke, tak tulis. 5, 1, 2, 4, 3. Oke, yang ini dari belakang berarti Bu ya. Berarti yang pertama adalah belakang sendiri pohon hijau. Nah, sepertinya benar ya, belakang sendiri pohon hijau. Kemudian satu rumah. Nah, di sini rumah itu nutupi si tikus ini ya. Nah, berarti salah nih, Bu. Bukan 1 berarti. Ini ada lagi apa ini dari Bu Siti Nur Hidayati. 5, kemudian 2 matahari. Oke, selama ini benar. Lalu 4. 5, lalu matahari, lalu 4 ya. Terus nah, ya berarti urutannya nih nggih. 5, 2, 4, 3, 1. Nah, ini contoh soal. Ya cuma ngurutin kayak gini aja dia harus teliti ya. Karena ya benar semua. Yang pertama jawab yang dari SD Muhammadiyah Bleber, Bu Siti Nur Hidayati ini. Udah benar nggih Bu jawabannya. Ini urut-urutannya. Jadi dilihat mana yang nutupin. Nah, ini ada banyak, nanti silahkan. Nah, ini ada yang angka. Nah, kemudian untuk ini ya, mungkin bisa pemanasan sedikit lagi nih. Ibu berang-berang akan menyusun pakaian anaknya di atas meja. Nanti ada kemeja, kaos dalam, celana dalam, sabuk, kaos kaki. Nah, ini cara makanya. Ibu berang-berang itu tadi bebras nih kalau di lituannya. Bebras, ibu berang-berang menyusun pakaian agar dapat dipakai mulai dari yang paling atas. Dan tidak ingin anaknya memakai sabuk sebelum kemeja. Nah, urutannya ini sebentar saya kecilkan webnya mungkin biar kelihatan semua. Oke. Nah, ini jawabannya kira-kira yang mana? Tadi udah Pak, apa ya? Eko Purwanto, kemudian ini Bu Siti Nur Hidayati, ini mungkin ada yang bisa menjawab urutannya, jawaban bisa lebih dari 1 nih. Syaratnya adalah ya, anaknya tidak ingin anaknya memakai sabuk sebelum kemeja. Nah, silahkan yang A, B, C, D. Kalau ukuran siswa, waktu mengerjakannya 3 menit. Nah, semoga kalau guru-guru 1 menit aja udah bisa ya.
Yang mana monggo dijelaskan. Monggo ditulis di chat room dulu. Di chat boleh. Jelaskan ya. Jawaban boleh lebih dari satu. Lo itu nggak pantas pakai hijab. Yang jelas ini semua jawabannya yang paling bawah adalah sepatu ya. Jadi urut ke atas gitu. Deo sendiri. Deo. Ada yang bisa jawab? Kenapa ini? A, B, C, D. Ingin menjawab jawaban yang B, bisa juga yang D. Oke. A. Oh. Mas, ini Mas Pak atau Andreas Wahyu mau mencoba menjawab Mas Andreas Wahyu menjelaskan B dan D. Urutan bedanya hanya di mana ini? Ada yang berani membantu menjelaskan urutannya? Dari sepatu, G, sepatu. terus kaos kaki. Lagi, Kaos, G. Kaos kaki. Yang B ya berarti ya, ini yang jelasin yang B. Terus sabuk, sabuk, terus celana, celana ya, celana luar, kaos dalam. celana, kaos dalam Kaos dulu ya. dalam. Ini yang kalau yang B kemeja dulu nih Bu. Oh iya, kemeja dulu. Iya, kemeja dulu. Kemeja, terus celana dalam, terus kaos dalam. Oke. Masuk akal nggih Bapak Ibu? Atau ada yang tidak setuju? Kalau yang D gimana ini, Andreas Wahyu? Sepatu. Sepatu. Ini berarti pertama yang dipakai kaos kaki ya? Kaos kaki, dia pakai celana dalam, kemudian celana, lalu kaos dalam. Nah, ini juga bisa yang D ya. Begitu. Nggih. Ini ada dua. Jadi jawabannya di bebas challenge ini nggak mesti satu. Jadi kita ada poinnya gitu ya. Misalnya jawabannya benar, itu misalnya plus 4. Salah 0. Kalau ada yang jauh banget itu misalnya ada min 1. Jadi nilainya itu nggak benar salah ya. Tadi ada poin-poinnya sendiri untuk model-model yang soal seperti ini. Itu contohnya. Ini sebagai perkenalan soal bebas saja. Semoga Bapak Ibu ada bayangan model soal bebas itu seperti apa, dan kalau misalnya nanti kita kasih contoh soal dan pembahasan ke anak-anak bisa membantu menjelaskan anak-anak nggih. Jadi sementara ini belum banyak yang mendaftarkan ya, mungkin karena info dari PBM juga terlambat, tapi semoga Bapak Ibu nih yang dari SD di daerah Umbul Harjo dan Prambanan nggih bisa mengirimkan siswanya nanti untuk ikut serta partisipasi dalam lomba, paling enggak belajar dulu gitu nih buat cari pengalaman, ada iklimnya tersendiri nonton. Ini sementara dari saya cukup sekian nih. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.